You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez, sedih lihat penurunan performa Bagnaia. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo, mungkin dikenal sebagai sosok yang kerap tampil garang di lintasan. Namun di luar sirkuit, ia menunjukkan sisi lain, empati. Hal itu terlihat jelas ketika Marquez mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap penurunan performa rekan setimnya sendiri, Francesco Pecco Bagnaia, yang dalam beberapa bulan terakhir seperti kehilangan sentuhan emasnya. Padahal, awal musim MotoGP 2025 sejatinya berjalan cukup menjanjikan untuk Bagnaia. Konsistensinya terlihat dari 6 podium di sprint race dan 8 podium di balapan utama. 2 kemenangan di balapan panjang serta 1 kemenangan sprint membuatnya masih dianggap sebagai salah satu favorit juara. Namanya tetap berada dalam deretan kandidat kuat untuk menjadi ikon Ducati berikutnya, meneruskan kejayaan Casey Stoner dan mempertahankan statusnya sebagai salah satu pembalap paling komplit di grid. Namun semua itu berubah pada paruh kedua musim. Seolah ada tombol yang tiba-tiba ditekan, performa Bagnaia merosot drastis. Dalam 4 seri terakhir, ia bahkan gagal mencapai garis finish dalam beberapa kesempatan. Ketika tidak DNF, ia justru tercecer jauh dari 5 besar. Posisi yang biasanya menjadi habitat bagi pembalap sekalibernya. Lebih ironis lagi, Bagnaia harus berkali-kali melalui sesi kualifikasi Q1, sesuatu yang terasa janggal mengingat betapa biasanya ia tampil percaya diri dalam satu putaran cepat. Sebagai rekan satu garasi, Marc Marquez mungkin tidak berada di kubu yang sama dalam kompetisi perebutan gelar, tetapi ia tetap memahami betul apa yang dirasakan Bagnaia. Rival di lintasan, rekan seperjuangan di balik layar. Ketika ditanya soal kondisi tersebut, Marquez tak menutupi rasa sedihnya. Sungguh menyedihkan melihatnya dalam keadaan seperti ini, ujar Marquez, dikutip dari Crash.net, Rabu, 12 November 2025. Ada nada empati yang kuat dalam ucapannya, sesuatu yang jarang keluar dari bibir seorang pejuang seperti Marquez, yang sepanjang karir dikenal tangguh tanpa kompromi. Menurut Marquez, apa yang terjadi pada Bagnaia mungkin bukan hal yang mudah dijelaskan, bahkan oleh sang pembalap itu sendiri. Perbedaan perasaannya terasa jelas, katanya. Ia merujuk pada bagaimana motor, mental, dan momentum bisa berubah dengan cepat dalam dunia balap motor. Terkadang bukan satu masalah besar, melainkan kumpulan detail kecil yang saling mengganggu ritme. Di mata Marquez, apa yang paling dibutuhkan Bagnaia saat ini adalah waktu. Musim dingin akan menjadi hal terbaik baginya, lanjut Marquez. Bagnaia, menurutnya, butuh momen untuk menekan tombol reset. Menyusun ulang mental, mengembalikan kepercayaan diri, dan meresapi kembali apa yang sempat membuatnya menjadi pembalap tak tersentuh pada musim 2022 dan 2023. Marquez menambahkan bahwa motor baru Ducati juga bisa menjadi faktor penting yang membantu kebangkitan Bagnaia. Dia belum lupa cara mengendarai motor. Kita lihat itu di Motegi, tegasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan keyakinannya bahwa penurunan performa Bagnaia bukan soal kemampuan yang memudar, tetapi soal kondisi yang belum mendukung secara optimal. Harapan itu terbilang realistis. Musim MotoGP 2025 memang tak berjalan sesuai prediksi awal, terutama karena banyak pengamat yang sejak pramusim sudah membayangkan duel panas antara Marquez dan Bagnaia. Persaingan internal yang ketat, tajam, dan penuh drama, bahkan sampai ada yang membandingkannya dengan rivalitas legendaris Valentino Rossi versus Jorge Lorenzo di Yamaha. Ducati disebut-sebut sebagai istana baru bagi duel dua raksasa era modern MotoGP. Namun realitas berkata lain. Sementara Marquez tampil kompetitif dan menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap karakter Desmos Sedici, Bagnaia justru terpeleset ke jurang inkonsistensi. Bukan hanya kehilangan ritme, tetapi juga kehilangan agresivitas yang selama ini menjadi ciri khasnya. Keadaan itu diperparah dengan tekanan eksternal, karena banyak yang menilai Bagnaia sedang berjuang tidak hanya melawan pembalap lain, tetapi juga melawan bayang-bayang versi terbaik dirinya sendiri. Padahal, posisi Bagnaia di Ducati bukan posisi sembarangan. Ia adalah pembalap pertama sejak Casey Stoner yang mampu menghadirkan gelar dunia kelas utama bagi pabrikan asal Bologna tersebut. Bahkan lebih dari itu,
Ia mencatat sejarah sebagai pembalap Ducati pertama yang berhasil mempertahankan gelar secara beruntun, yakni pada 2022 dan 2023. Reputasinya sebagai ikon modern Ducati sudah terbentuk, dan itu membuat penurunannya pada 2025 terasa jauh lebih mencolok. Kini, dunia MotoGP menanti seperti apa respons Bagnaia. Publik, penggemar, dan tentu saja Ducati berharap ia bisa bangkit dengan cepat. Marquez pun tampaknya berada di pihak yang sama, bukan hanya karena Bagnaia adalah rekan setimnya, tetapi juga karena ia tahu bahwa duel besar yang dijanjikan sejak awal musim tidak akan pernah benar-benar terjadi tanpa Bagnaia yang tampil di level terbaiknya. Ketika seorang juara sekelas Marquez mengatakan bahwa sang rival belum lupa cara mengendarai motor, itu adalah bentuk kepercayaan sekaligus tantangan terselubung. Bagnaia hanya perlu menemukan kembali ritme yang hilang, membangun kembali rasa percaya diri, dan kembali menjadi pekco yang membuat dunia MotoGP bergetar. Musim 2026 tinggal menunggu di tikungan. Pertanyaannya kini bukan lagi soal bagaimana Bagnaia terpuruk, tetapi seberapa spektakuler ia bisa bangkit. Dan bagi banyak orang, termasuk Marc Marquez, itulah kisah yang paling dinantikan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Respons mengejutkan Luca Marini saat ditanya konflik sang kakak, Valentino Rossi dengan Marc Marquez. Dunia MotoGP kembali digelitik oleh komentar yang tak disangka-sangka dari seorang Luca Marini. Pembalap Honda yang dikenal kalem dan jarang terseret drama itu mendadak jadi sorotan setelah memberikan respons jujur dan cukup mengejutkan saat ditanya soal konflik legendaris antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Bukan tanpa alasan pernyataan ini langsung ramai dibicarakan. Bagaimana tidak, Marini adalah adik dari Valentino Rossi, ikon MotoGP sekaligus salah satu tokoh paling sentral dalam salah satu rivalitas paling panas di olahraga motor tersebut. Namun, ketika publik berharap komentar yang condong membela sang kakak, Marini justru melontarkan sesuatu yang tak pernah diprediksi. Semua bermula ketika jurnalis senior MotoGP, Matt Oxley, mendapat kesempatan mewawancarai pembalap 28 tahun itu. Dalam sesi yang berlangsung santai itu, Oxley sempat menahan satu pertanyaan berat untuk akhir. Sebuah kebiasaan jurnalis ketika menyimpan amunisi paling sensitif. Oxley kemudian menceritakan kembali momen tersebut. Anehnya, saya mewawancarai Marini. Kalau Anda seorang jurnalis, Anda selalu menunda pertanyaan-pertanyaan sulit, atau pertanyaan yang mungkin mereka ingin Anda lupakan, sampai terakhir, ujarnya. Lantas, di detik-detik terakhir wawancara, Oxley melepaskan pertanyaan inti yang sejak lama disimpan. Apa pendapat Marini tentang rivalitas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez yang tak kunjung padam, bahkan setelah Rossi pensiun? Reaksi Marini sangat tak terduga. Menurut Oxley, ketika pertanyaan itu meluncur, Marini sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan ataupun emosi tertentu. Ia hanya mengangkat bahu dan memberikan jawaban simpel. Saya tidak tahu kenapa semua orang masih meributkan itu. Jawaban yang sangat sederhana, namun justru memantik diskusi publik. Marini bahkan menambahkan bahwa ia pribadi tidak terlibat, tidak memahami, dan tidak tertarik mendalami drama yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut. Baginya, konflik itu hanyalah dinamika masa lalu yang tidak perlu terus diperpanjang. Dia sama sekali tidak tertarik dengan semua itu, ujar Oxley. Padahal kakaknya sendiri masih memikirkannya. Anda tahu maksud saya. Komentar tersebut membuat banyak penggemar MotoGP tercengang. Pasalnya, rivalitas Rossi Marquez bukanlah konflik biasa. Itu adalah salah satu babak paling panas, penuh kontroversi, dan hampir membelah dunia MotoGP menjadi dua kubu besar. Puncak drama itu, tentu saja, terjadi di MotoGP Malaysia 2015, ketika Rossi dan Marquez terlibat kontak yang menyebabkan Marquez terjatuh dan Rossi dihukum start dari belakang pada balapan berikutnya. Sejak momen itu, hubungan keduanya tak pernah kembali normal. Menariknya, jelang MotoGP Malaysia 2025, satu dekade sejak kejadian penubara itu, pihak MotoGP merilis sebuah dokumen terbaru yang membongkar banyak adegan, percakapan, dan momen yang sebelumnya tidak pernah diketahui publik. Dokumenter itu kembali membuka ingatan lama, memicu analisis baru, dan menghidupkan kembali api rivalitas yang dianggap sudah redup. Di tengah panasnya isu itu, komentar Luca Marini yang justru cuek terasa seperti angin segar atau mungkin malah bensin yang membuat api perdebatan semakin menyala, tergantung dari perspektif siapa yang mendengar. Terlepas dari segala hiruk-pikuk komentar tersebut,
Marini kini justru berada di fase terbaik dalam karirnya. Ia baru saja mengakhiri musim 2025 dengan performa paling solid sejak bergabung bersama Honda. Pada balapan penutup di MotoGP Valencia 2025, Marini tampil impresif dan berhasil finish di posisi ke-7. Hasil itu bukan hanya sekadar angka, itu juga menjadikannya pembalap Honda terbaik di balapan tersebut. Lebih penting lagi, pencapaiannya ikut membawa Honda naik level dalam sistem konsesi MotoGP, dari level D ke level C. Kenaikan yang secara teknis menandakan peningkatan performa pabrikan, namun di sisi lain justru menghilangkan beberapa keuntungan penting yang selama ini mereka miliki sebagai tim dengan performa terburuk. Salah satu konsekuensinya, Honda kini tidak bisa lagi melakukan tes privat dengan pembalap utama mereka. Pada level C, hanya tes rider yang diperbolehkan turun dalam sesi tes yang tidak masuk kalender resmi MotoGP 2025. Artinya, beban pengembangan motor Honda musim depan bisa bertambah, sementara Marini dan para pembalap utama lain harus memaksimalkan sesi resmi yang jadwalnya terbatas. Meski demikian, pencapaian membawa Honda naik konsesi tentu tetap menjadi catatan positif bagi Marini. Itu membuktikan kontribusinya nyata, bukan sekadar melengkapi grid. Dari semua yang terjadi, satu hal menjadi jelas, Luca Marini memilih berjalan di jalannya sendiri. Ia mencintai balapan, bukan drama. Ia fokus pada masa depan Honda, bukan masalah masa lalu kakaknya. Dalam dunia MotoGP yang penuh rivalitas, kontroversi, dan emosi, pilihan Marini untuk menjaga jarak dari konflik justru membuatnya terlihat berbeda. Lebih dewasa. Lebih profesional. Dan mungkin, lebih siap menuju era baru karirnya. Komentar mengejutkan itu mungkin memicu berbagai reaksi. Namun bagi Marini, itu hanya sebuah jawaban jujur dari seorang pembalap yang ingin melihat ke depan, bukan terjebak pada bayang-bayang duel Rossi versus Marquez yang tak berkesudahan. Dan justru karena itu, komentar Luca Marini menjadi sangat menarik. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Lagi-lagi balas keburukan dengan kebaikan, Marquez bela Rossi yang dicemooh habis-habisan di MotoGP Award. Malam MotoGP Awards 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, berubah dari ajang penghargaan penuh euforia menjadi panggung drama emosional. Di tengah gemerlap lampu dan tepuk tangan para hadirin, muncul satu momen yang membuat publik terhenyak. Valentino Rossi, sosok legenda yang tak hadir di tempat, mendapatkan cemoohan berulang kali dari sebagian penonton setiap kali wajahnya terpampang di layar raksasa. Dan ironisnya, yang tampil menjadi pembela Rossi justru orang yang paling sering dikaitkan sebagai musuh bebuyutannya, Marc Marquez. Marquez datang ke malam penghargaan itu sebagai superstar penuh kemenangan. Musim 2025 adalah panggung kebangkitannya, 25 kemenangan dari 36 balapan, baik sprint maupun Grand Prix. Angka yang bahkan membuat para legenda geleng-geleng kepala. Setelah bertahun-tahun terpuruk akibat cedera panjang dan motor yang sulit dikendalikan, ia kembali ke puncak dunia sebagai juara dunia MotoGP untuk ke-9 kalinya. Saat kucing tidak ada, tikus-tikus bermain, demikian peribahasa Carlo Pernat yang kembali ramai diperbincangkan. Pernat menilai dominasi Marquez seperti menunjukkan bahwa ketika sang kucing kembali, yaitu Marquez yang sehat, para rival yang dulu terlihat hebat mendadak tampak kehilangan taji. Gelar juara dunia hanyalah hadiah utama. Belum selesai para hadirin bertepuk tangan, nama Marquez kembali dipanggil naik panggung untuk menerima BMW M Award sebagai pembalap terbaik di sesi kualifikasi dengan torehan 8 pole position. Tak berhenti sampai di sana, ia juga meraih Agostini Fan Award, Best Overtake atas aksi gila-gilaannya menyalip Francesco Bagnaia dan Alex Marquez di IP Marquez, sebuah manuver yang sejak awal musim sudah diprediksi akan menjadi kandidat terkuat. Namun, dari semua momen itu, bukan piala yang membuat malam ini berkesan. Bukan pula pidato kemenangan panjang, atau senyum cerah sang juara. Justru satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan sangat tenang, namun menggetarkan ruangan. Saat menerima penghargaan Best Overtake, Marquez berkata, "Yang terpenting adalah hormati semua orang, karena kami bersaing dengan mereka semua." Kalimat itu, yang disampaikan dengan nada lembut dan senyum tipis, langsung terasa seperti pesan yang jauh lebih dalam dari sekadar etika olahraga normal. Banyak yang menduga, dan nyaris semua pasang mata di ruangan itu pun sadar, ucapan tersebut adalah reaksi tidak langsung atas cemoohan terhadap Valentino Rossi beberapa menit sebelumnya. Rossi, yang memang tidak hadir, muncul dalam cuplikan ulang sesi makan malam para legenda MotoGP Hall of Fame.
Begitu wajah The Doctor terlihat, sebagian penonton langsung bersiul dan mencemooh. Suasana berubah canggung, sesuatu yang jarang terjadi dalam acara resmi MotoGP. Seteru abadi antara Rossi dan Marquez bukan rahasia lagi. Perselisihan panas di Sepang 2015 merenggangkan hubungan kedua ikon ini hingga titik yang sulit dipulihkan. Mereka pernah berjabat tangan beberapa kali, namun publik tahu, tidak ada damai yang benar-benar tercipta. Bahkan hingga hari ini, Marquez masih rutin mendapat sorakan ketika bertanding di Italia, tanah kelahiran Rossi. Kini, giliran Rossi yang menjadi sasaran di Spanyol. Seolah belum cukup, MotoGP baru saja merilis dokumenter terbaru mengenai konflik mereka, menyiram bensin ke bara api yang tak kunjung padam. Rossi pun tahun lalu sempat memanaskan suasana lewat sebuah siniar di YouTube, menyebut Marquez sebagai pembalap terkotor. Bagi banyak fans, luka lama itu seperti tak pernah sembuh. Namun menariknya, Marquez kini berada di fase berbeda dalam hidupnya. Lebih matang, lebih tenang, lebih fokus pada hal-hal yang dianggap penting. Dalam wawancara dengan El Larguero, ia berkata lugas, "Bagaimana kalau kami bertemu? Tidak, kami tidak akan saling menyapa. Dia tidak membutuhkan saya, dan saya tidak membutuhkan dia. Tetapi dunia motor, ya, membutuhkan kami berdua." Ada ketegasan yang dingin, tetapi juga pengakuan jujur bahwa rivalitas mereka adalah bagian dari sejarah MotoGP yang tak tergantikan. Dan sekalipun hubungan pribadi mereka tak mungkin membaik, Marquez tak pernah membiarkan rivalitas itu berubah menjadi kebencian. Ia selalu konsisten meminta fans untuk tidak menyerang siapapun, bahkan ketika dirinya disakiti. Contohnya saat ia ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia hingga mengalami cedera serius. Ketika sebagian fans berang dan menyerbu media sosial Bezzecchi, yang dikenal sebagai murid Rossi, Marquez justru turun tangan menenangkan situasi. Apa yang dilakukan Marquez dalam MotoGP Awards 2025 bukanlah hal besar secara aksi. Ia tidak berdiri membela Rossi secara langsung, tidak menegur penonton, tidak membuat pidato melankolis. Ia hanya menyisipkan pesan, sederhana tapi kuat, hormati semua orang. Tetapi di dunia yang sering meledak karena fanatisme, ego, dan sejarah konflik, pesan sesederhana itu justru terasa sangat besar. Malam itu, Marquez yang identik dengan agresivitas, kecepatan, dan mental baja, justru menjadi sosok paling dewasa di ruangan. Ia membalas keburukan dengan kebaikan, cemoohan dengan respek, dan sejarah gelap dengan ketenangan yang elegan. Dan mungkin, untuk sejenak, dunia MotoGP melihat bahwa rivalitas legendaris sekalipun tidak harus diwariskan dalam bentuk kebencian. Kadang, kemenangan terbesar bukanlah yang terjadi di lintasan. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika seseorang memilih untuk tetap menjadi manusia yang baik, meski dunia tidak memperlakukannya demikian. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your... Pesan menggetarkan Marc Marquez saat terima penghargaan juara dunia MotoGP 2025, kebangkitan sang raja yang tak pernah padam. Malam MotoGP Awards 2025 di Valencia seharusnya menjadi ajang selebrasi biasa. Deretan trofi, lampu panggung, para pembalap yang rapi berjas, dan senyum kemenangan yang tak pernah absen. Namun, tahun ini berbeda. Ada satu momen yang membuat seluruh ruangan bergeming, seakan waktu berhenti sesaat. Momen ketika Marc Marquez, sang juara dunia 7 kali kelas utama, berdiri di tengah sorotan lampu dan kembali mengukir babak baru dalam legenda hidupnya. Di tengah riuh tepuk tangan, Marquez melangkah naik ke panggung. Bukan sekadar pembalap yang menerima penghargaan, tetapi seorang pejuang yang kembali dari kegelapan cedera panjang dan masa-masa paling kelam dalam karirnya. Marquez, yang kini berusia 32 tahun, menyongsong gelarnya dengan aura berbeda. Bukan sekadar kejayaan, melainkan sebuah kemenangan yang terasa lebih matang, lebih emosional, dan lebih personal. Gelar juara dunia ke-7 di kelas utama itu terasa seperti jawaban atas tahun-tahun penuh cobaan sejak cedera parah pada 2020 yang membuatnya nyaris kehilangan karir, dan jati dirinya sebagai seorang kompetitor. Walau tak turun di 5 seri terakhir musim ini, Marquez sudah mengunci gelar sebelum cedera kembali menghampiri. Hal itu saja sudah cukup menggambarkan betapa ganas dominasinya sejak memakai seragam Ducati Lenovo. Namun panggung MotoGP Awards 2025 memperlihatkan sisi lain dari seorang Marc Marquez, sisi manusia yang pernah runtuh dan kini bangkit. Dan ketika mikrofon berada di tangannya, kalimat pertamanya langsung membuat suasana hening berubah menjadi fokus penuh.
Ya, karena kalau tidak, Anda tidak akan pernah melakukannya, jawab Marquez ketika ditanya apakah ia yakin bisa kembali menjadi juara dunia setelah cedera panjang. Jawaban sederhana, tetapi menggetarkan. Kalimat itu bukan sekadar keyakinan. Itu adalah pengakuan jujur dari seseorang yang pernah jatuh sedalam-dalamnya dan memilih bangkit meski tak ada jaminan ia akan sampai di puncak lagi. Marquez selalu melanjutkan dengan nada yang jauh lebih emosional daripada biasanya. Di hadapan para pembalap, kru, legenda MotoGP, dan ribuan pasang mata yang menonton di seluruh dunia, ia menuturkan perjalanan gelap yang harus ia lewati. Tentu saja, kami mengalami beberapa momen yang sangat sulit, beberapa keputusan besar. Tetapi aku selalu percaya pada diriku sendiri. Dan orang-orang di sekitarku banyak membantu. Ucapan itu seperti membuka pintu ke kisah di balik layar yang selama ini hanya bisa ditebak oleh publik. Marquez bukan hanya bertarung melawan rasa sakit fisik, tetapi juga keraguan, tekanan, dan rasa takut yang kerap membayangi atlet setelah cedera parah. Saat Anda berada di atas gelombang dan Anda turun, di sana sangat gelap. Orang-orang di sekitar saya sangat membantu. Kalimat itu menggambarkan kedalaman badai yang harus ia hadapi, perjalanan dari dominasi absolut menjadi ketidakpastian yang menyakitkan. Namun di sisi lain, itu juga menunjukkan betapa kuatnya fondasi Marquez, keluarga, tim, dokter, dan lingkaran terdekat yang menolak menyerah. Lalu, dalam nada yang lebih optimis, Marquez mengirimkan pesan untuk para pembalap muda dan siapapun yang sedang berjuang dalam hidup mereka. Saya harap comeback ini dapat menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Ia mengaku baru benar-benar merasakan besarnya pencapaian itu justru ketika berada di Valencia sepanjang pekan terakhir. Suasana sirkuit, para penggemar, dan atmosfer akhir musim membawa kembali perasaan yang hilang selama masa pemulihan. Akhir pekan ini membantu saya menyadari apa yang telah kami lakukan, merayakannya bersama kalian semua. Pernyataan itu membuat banyak penonton tersenyum, bahkan beberapa terlihat terharu. Sebab semua orang tahu bahwa gelar kali ini bukan sekadar angka, tetapi simbol kebangkitan. Keberhasilan ini juga membuat Marquez menyamai rekor Valentino Rossi, 7 gelar juara dunia MotoGP di kelas utama. Sesuatu yang dahulu dianggap mustahil ketika cedera 2020 membuat karirnya digantungkan pada harapan tipis. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik, Marc Marquez masih memiliki jalan panjang ke depan. Ducati sudah memastikan tempatnya untuk MotoGP 2026, sekaligus mempertegas bahwa sang juara bukan sekadar kandidat, melainkan prioritas utama tim. Rivalitasnya dengan Francesco Bagnaia pun diperkirakan akan kembali mendidih musim depan. Bahkan seorang Nicolo Bulega yang gemilang di WSBK pun harus menunggu kesempatan lantaran Ducati fokus mempertahankan duet Marquez-Bagnaia. Kombinasi itu membuat banyak pengamat yakin bahwa Marquez bukan hanya akan menyamai rekor Rossi, tetapi berpotensi melampauinya. Ia kini berada di posisi sempurna, matang, berpengalaman, tangguh, dan kembali menemukan kecepatan terbaiknya. Ketika Marquez turun dari panggung, senyumnya tidak seperti biasanya. Ada kebahagiaan, rasa lega, sedikit kelelahan, tetapi yang paling jelas, ada rasa syukur. Gelar juara dunia 2025 bukan sekadar angka ketujuh. Bukan sekadar menambah koleksi trofi. Melainkan penegasan ulang bahwa seorang juara sejati tidak diukur dari seberapa sering ia menang, tetapi seberapa hebat ia bangkit ketika dunia meragukannya. Dan malam itu di Valencia, Marc Marquez berdiri sebagai simbol dari satu pesan sederhana namun abadi. Kemenangan terbesar bukanlah ketika seseorang tidak pernah jatuh, tetapi ketika ia bangkit kembali, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani dari sebelumnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your